Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah memberikan kita segala macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa sama-sama bersilaturahim dalam rangka untuk talabul ilm. Salat dan salam semoga tetap cerah pada saudara kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiin, dan sampai kepada kita sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada pagi hari ini akan diberikan kesempatan untuk bersilaturahim dengan teman-teman semuanya, mahasiswa baru Biologi Unpad Angkatan 2020, dan kita akan sama-sama membahas terkait dengan bagaimana cara kita untuk menggali potensi diri kita, dan kita akan coba bedah salah satu potensi yang kita miliki kaitannya dengan bidang fotografi, dan bagaimana sebetulnya pandangan Islam terhadap seni fotografi itu sendiri. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan potensi bidang fotografi, maka yang pertama kita akan bahas adalah terkait dengan bakat. Bakat sendiri merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang sejak ia lahir atau bisa dikatakan murni pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak akan hilang. Jadi setiap individu itu lahir membawa bakat mereka masing-masing. Dan di antara individu yang satu dengan individu yang lain tentu memiliki bakat yang berbeda-beda. Ibarat kalau misalnya ada sebanyak 30 orang, maka sebetulnya ada 30 bakat yang dimiliki oleh setiap orangnya masing-masing. Dan hal itu sebetulnya disampaikan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 84, Qul ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Rabbmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Pembawaan di sini kaitannya adalah dengan bakat. Kaitannya dengan kemampuan. Kaitannya dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing di antara kita. Selanjutnya, terkadang ada pertanyaan dari teman-teman semuanya. Bakat dan minat itu apa sih bedanya? Kalau bakat, itu kaitan potensi yang sebetulnya dimiliki oleh seseorang yang itu dimiliki sejak lahir. Kalau minat, kaitannya dengan keinginan seseorang untuk mempelajari sesuatu hal. Kalau misalnya bakat kita dalam hal berbicara. Nah, itu adalah bakat yang sebetulnya kemampuan yang kita miliki sejak lahir begitu. Tapi kalau minat, misalnya kita berminat untuk mempelajari ilmu taksonomi, kita berminat untuk memahami ilmu statistika, atau kita berminat untuk memahami ilmu mikrobiologi. Nah, itulah perbedaannya begitu. Kalau bakat kaitannya dengan potensi, kalau minat itu kaitannya dengan keinginan kita untuk mempelajari suatu hal. Nah, bakat itu sendiri terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada bakat umum dan juga ada bakat khusus pastinya. Bakat umum, bakat yang sebetulnya dimiliki oleh semua orang dan itu sama. Kayak misalnya bakat untuk berbicara, bakat untuk berkomunikasi, bakat untuk berjalan, dan sebagainya itu bakat yang semua orang bisa dimiliki. Tapi kalau misalnya bakat khusus, nah ini yang membedakan gitu antara satu dengan yang lainnya. Bakat ini yang kemudian menjadi ciri khas, oh si A itu memiliki bakatnya seperti ini. Kayak misalnya ada seseorang yang memiliki potensi jago nari gitu ya. Kalau nari kan tidak semua orang memiliki kemampuan untuk hal itu. Memiliki potensi untuk nari. Kalau orang yang kaku ya nggak bisa juga nari begitu kan ya. Itu yang membedakan bakat umum dan juga bakat khusus. Berkaitan dengan bakat yang dimiliki oleh seseorang, kita di sini akan coba membedah begitu dalam sebuah buku yang kaitannya dengan bakat umum yang dimiliki oleh seseorang. Itu sebetulnya setiap orang itu memiliki bakat umum itu sebanyak 34 bakat. Dimulai dari berprestasi, sedang mengaktifkan, menyesuaikan diri, sedang menganalisa, mengorganisir sesuatu, teguh dalam keyakinan, naluri untuk mengomando, komunikasi, kompetisi, dan lain sebagainya. Yang itu semuanya bakat umum yang kemudian dimiliki oleh setiap orang. Dan bakat-bakat ini bisa jadi tidak muncul semuanya, gitu ya. Tidak muncul semuanya. Harus
ada pemantik, ada trigger yang kemudian sehingga bakat ini bisa muncul. Kayak misalnya orang gitu ya, memiliki karakteristik pendiam begitu ya, karakteristik pendiam. Kemampuan dia, bakat dia berkomunikasi akan muncul ketika dia diberikan kesempatan untuk berbicara. Begitu juga dengan seseorang yang dia sebetulnya mampu untuk menjadi seorang pemimpin karena dia memiliki naluri untuk menjadi mengomandoi sesuatu, maka dia harus diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, maka dia akan bisa mengeluarkan bakat yang dia miliki. Atau yang lainnya, gitu kan. Nah, di sini sebetulnya yang ingin kita coba pahami bersama-sama, bahwasanya teman-teman tuh dalam diri teman-teman itu memiliki bakat yang bisa memberikan hal positif untuk teman-teman. Jadi jangan sampai juga ada pikiran bahwasanya kita bermalu diri begitu, tidak memiliki potensi apa-apa, tidak memiliki bakat apa-apa, padahal sesungguhnya Allah sudah memberikan segala macam potensi kepada diri kita masing-masing. Dari sekian banyak bakat yang kita miliki, bakat umum yang kita miliki, kita akan coba membedah dua bakat umum yang akan kita bahas pada hari ini. Yaitu adalah bakat kita menjadi seorang pemikir, begitu. Karena kita memiliki otak yang kita bisa bergunakan untuk memikirkan sesuatu hal, untuk mencarikan solusi, dan sebagainya. Yang kedua adalah bakat kita sebagai seorang yang pembelajar. Kita sebagai manusia hidup di dunia ini pasti penuh dengan pembelajaran. Dan orang yang keren begitu adalah orang yang kemudian mampu mengambil hikmah atau pembelajaran dari setiap tahapan kehidupan yang dia lewati. Dari situ, dari kedua hal tadi, seorang yang pemikir dan seorang yang pembelajar, maka membuat kita menjadi tafakur. Membuat kita menjadi memikirkan. Memikirkan tentang apa? Tadi, memikirkan terkait dengan berbagai macam hal yang kemudian kaitannya adalah dengan kebesaran Allah SWT. Di mana yang kita pahami bersama bahwasanya tafakur itu menjadi salah satu bagian ibadah seseorang dalam hal dia mengingat terkait dengan kebesaran Allah, sehingga akhirnya membuat diri seseorang tersebut semakin dekat dengan Allah, semakin cinta sama Allah, dan semakin takut sama Allah. Sebagaimana yang disampaikan dalam surat Al-Imran ayat 191 bahwasanya alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri dan duduk, ketika berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Rabb kami, tidaklah engkau menjadikan ini dengan sia-sia. Kayaknya tafakur, kaitannya kita sebagai seorang pemikir dan seorang pembelajar, maka kita harus peka dengan apa yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Fenomena-fenomena alam yang ada di sekitar lingkungan kita, ataupun kejadian sosial, yaitu yang kemudian membuat kita menjadi pemikir dan pembelajar. Sehingga akhirnya ada hal manfaat yang kemudian kita bisa terima, dan itu bermanfaat untuk kita bisa beradaptasi, untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat lagi ketika kita berhadapan dengan tantangan yang sama. Begitu. Dan ini kaitannya tadi. Ketika kita mengambil hikmah, mengambil pembelajaran, maka sejatinya adalah harus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Berkaitan dengan proses tafakur yang dilakukan oleh seseorang, maka kita bisa mempergunakan kedua ayat ini. Yaitu yang pertama itu adalah ayat-ayat kauliyah dan juga ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauliyah itu kaitannya adalah dengan ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Ayat-ayat ini yang kemudian bisa kita ambil hikmahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dalam Al-Quran itu membahas dari mulai kehidupan bersosial, kehidupan bermuamalah, kehidupan kita untuk beribadah, itu semuanya dibahas dalam Al-Quran. Sebagaimana contohnya dalam surat At-Tin ayat 1-5, Allah SWT berfirman, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai dan demi kota Mekah, ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Di sini Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya setiap manusia atau semua manusia itu diciptakan Allah itu dalam bentuk yang sama,
Tidak ada yang dibeda-bedakan gitu. Baik itu dia kaya atau dia miskin, dia kulit putih atau dia kulit hitam, semuanya itu Allah ciptakan dengan sama. Memiliki potensi yang sama, memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama. Begitu. Ini yang kemudian harus kita sadari bersama. Kemudian kaitannya dengan ayat kauniyah, gitu kan. Yang pertama ayat kauliyah, yang kedua adalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu kaitannya dengan ayat atau tanda yang wujud di sekeliling kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini bisa dalam berbentuk benda, kejadian, peristiwa, dan lain sebagainya. Alam ini hanya mampu dilaksanakan atau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gitu, maka alam ini menjadi salah satu tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Nuh ayat 53, Allah SWT berfirman, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Robmu menjadi saksi atas segala sesuatu." Jadi dalam kehidupan kita atau di sekeliling kita, dalam setiap kita aktivitas, sebetulnya banyak keagungan-agungan atau fenomena-fenomena yang kemudian menunjukkan kebesaran Allah SWT. Yang kalau misalnya kita peka, kita berpikir, kita belajar, maka sesungguhnya itu bisa membuat diri kita tuh semakin dekat kepada Allah, semakin takut, dan juga semakin yakin bahwasanya sebetulnya Allah itu ada. Selanjutnya, kita akan coba bahas beberapa ayat kauliyah yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Yang pertama, surat Ar-Rum ayat 41. Zahara al-fasadu fil bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar kembali ke jalan yang benar. Di sini, kalau misalnya kita peka, kita misalnya kita mempelajarinya, bahwasanya di sini Allah sebetulnya memberikan peringatan kepada kita bahwasanya kerusakan yang ada di lingkungan, baik itu darat maupun lautan, itu sebetulnya ulah tangan manusia itu sendiri. Dan kalau misalnya terjadi banjir, terjadi timbulan sampah yang begitu banyak, longsor dan sebagainya, itu adalah ulah tangan kita sendiri. Dan itu menjadi reminder begitu ketika terjadi peristiwa banjir, longsor, itu menjadi ibroh untuk kita bahwasanya kita tuh diminta untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar atas apa yang kita lakukan sehingga kita bertobat dan kita memohon ampun gitu. Bahwasanya tadi kerusakan itu terjadi oleh kita sendiri. Kemudian yang kedua, Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56, "Wala tufsidu fil ard ba'da islaiha." Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Jadi setiap terjadi kerusakan, kebakaran hutan, begitu kan, Allah kemudian menurunkan hujan, kemudian menanamkan benih-benih gitu melalui sebaran yang dilakukan oleh burung, sehingga akhirnya setelah hujan itu kemudian muncullah bibit-bibit tanaman kembali yang akhirnya kemudian mengembalikan hutan tersebut menjadi hijau kembali. Nah, itu salah satu bentuk daripada kekuasaan Allah, bahwasanya Allah memperigi itu. Tapi ya, ulah tangan manusia membuat itu menjadi rusak lagi, dan kemudian timbullah musibah. Begitu. Selanjutnya, dalam surat Al-Hijr ayat 19, Allah SWT berfirman bahwasanya wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'im maujun. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung. Dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukurannya masing-masing. Di sini Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah sudah hamparkan nih, begitu, segala macam kenikmatan yang ada di bumi ini. Apalagi kita dikenal sebagai Indonesia itu adalah jamrut katulistiwa, di mana memang tanam apapun di Indonesia menjadi begitu. Tapi karena ulah tangan manusia, karena kitanya tidak belajar, kita nggak tahu tuh bahwasanya nanam sesuatu bisa jadi ke arah sana. Nah, disinilah sebetulnya hikmah dari ayat-ayat kauliyah. Kalau misalnya kita mau untuk mempelajarinya, mau untuk memikirkannya. Begitu. Setelah kita mengetahui bahwasanya mentafakuri apa yang ada di sekitar kita, kaitannya misalnya contoh mentafakuri keindahan alam, itu kaitannya dengan bakat yang kita miliki,
biasanya kita tergerak untuk kemudian mendokumentasikannya, tergerak untuk mengabadikan momennya. Melalui apa? Melalui potensi yang kita miliki yang lainnya, yaitu potensi kita dalam hal seni, seni bidang fotografi misal. Nah, fotografi ini yang kemudian bisa mengabadikan momen, setiap momen keindahan, setiap momen fenomena yang terjadi. Begitu. Nah, fotografi ini harus kita pahami bahwasanya fotografi ini kalau misalnya dalam Islam, begitu, fotografi ini berbeda dengan menggambar, begitu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Qaradawi, ini sebetulnya kalau misalnya ditanya terkait dengan pandangan Islam dengan fotografi, ya sebetulnya banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Tapi Akang di sini mengambil salah satu pendapat dari Syekh Yusuf Qaradawi, ya bahwasanya fotografi itu berbeda dengan menggambar. Kalau menggambar kan kita menggambar lekuk-lekuk begitu, menggambar sesuatu yang kemudian menyerupai, ya walaupun di biologi kita pasti banyak ya, banyak tugas-tugas yang nantinya akan teman-teman hadapi kaitannya dengan menggambar makhluk hidup. Nah, kalau dari pandangan Islam bagaimana Kang begitu hukumnya fotografi atau menggambar begitu? Kalau menurut saya Yusuf Qaradawi, fotografi ini boleh gitu, diperbolehkan begitu. Dengan syarat gitu bahwasanya fotografi yang dilakukan itu tidak terbuka aurat begitu. Jadi fotografi yang diperbolehkan itu tadi fotografi yang tidak memotret sesuatu hal yang kemudian menggambarkan aurat seseorang. Atau kemudian fotografi yang ditimbulkan itu bukan fotografi yang menimbulkan syahwat sehingga hanya menimbulkan maksiat dan dosa. Tapi kalau misalnya tujuan fotografinya itu adalah untuk tadi memotret keindahan alam, fenomena alam yang terjadi, kita foto gunung, kita foto sawah, aktivitas masyarakat dan sebagainya, itu diperbolehkan. Karena itu menjadi bagian dari hal yang kita lakukan kaitannya dengan mentafakuri segala macam kenikmatan yang telah Allah berikan. Dan itu bagian dari rasa syukur kita. Dan ketika kita memotret sesuatu keindahan alam, maka akan muncul tadi rasa syukur, bahwasanya oh ya alhamdulillah kita bisa hidup di Indonesia begitu yang ibaratnya penuh dengan sawah, hijau dan sebagainya. Yang itu kemudian menjadi keyakinan, menambah keyakinan kita sehingga akhirnya keimanan kita bisa semakin kuat. Kalau tujuan untuk itu sangat diperbolehkan fotografi kayak begitu. Apalagi di era yang sekarang, begitu di era sekarang digital, di era abad ke-21, fotografi itu atau videografi itu menjadi suatu hal yang keharusan yang dimiliki oleh setiap muslim. Apalagi di era sekarang semuanya melalui virtual, maka kemampuan seorang muslim atau tim dari ustadz-ustadz kita begitu dalam bidang videografi atau fotografi itu harus sangat 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 ada gitu. Tidak kemudian kita sebagai seorang muslim gak jago tuh masalah yang kayak begitu. Nah, kita harus gali potensi itu. Nah, lalu kenapa Kang menggambar itu banyak yang mengharamkan untuk menggambar? Mungkin sebagian orang sudah tahu gitu. Nah, kalau menurut Syekh Yusuf Qaradawi, menggambar yang dimasuk ke dalam haram itu adalah ketika kita menggambar sesuatu yang kemudian sesuatu tersebut tuh kemudian disembah oleh kita. Sehingga akhirnya kita menyembah gambar tersebut itu kan dibandingkan Allah SWT. Nah, itu yang kemudian hukumnya haram, nggak boleh. Tapi kalau misalnya gambar yang kita bikin, tapi kemudian makhluk yang bernyawa, tapi kemudian tidak tujuannya untuk disembah atau dikultuskan, ya sebetulnya hukumnya boleh, tapi ya makruh begitu. Lalu gimana Kang? Biologi kan gambar-gambar hewan, gambar-gambar apa dan sebagainya. Tadi kalau tujuannya untuk kalau dari pandangan Akang dan juga mereferensi beberapa pendapat ulama, kalau tujuannya adalah untuk dunia pendidikan, penelitian, insya Allah itu diperbolehkan. Karena bagian dari hal yang kemudian meningkatkan kemampuan pola pikir seseorang. Ya, teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa Akang sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Dan juga mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kalau misalnya ada kekurangan datangnya dari pribadi Akang sendiri dan kalau misalnya ada benarnya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala.
Selamat untuk teman-teman masuk di Biologi Unpad. Selamat untuk mempelajari segala macam keindahan alam. Selamat untuk mensyukuri bahwasanya masuk di biologi itu kita bisa banyak belajar terkait dengan keindahan alam. Kita akan belajar kaitannya dengan hal-hal yang membuat kita semakin yakin akan keberadaan Allah, semakin cinta kepada Allah, dan semakin takut gitu kepada Allah SWT. Cukup sekian dari Akang. Syukran jazakallah atas perhatiannya. Selamat menggali potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.